Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dan mahasiswa serta mahasiswi ya, tentang filosofi haji dan umrah. Kali ini kita akan membahas tentang makna dan filosofi ihram ya. Dulu pernah kita singgung bahwa perjalanan haji itu adalah episode perjalanan akhirat. Itu semuanya menggambarkan tentang kehidupan nanti di akhirat. Bagaimana jemaah berangkat dari Indonesia ke Saudi, itu seolah-olah arwahnya hilang, pergi ke alam baka. Sampai nanti di Saudi, seluruh barang bawaannya diperiksa. Nah, itulah nanti hisab di akhirat. Semakin banyak barang bawaan, semakin banyak nanti pemeriksaannya. Kalau bawaannya sedikit ya pemeriksaannya nggak lama ya. Bagaimana nanti kita bahas tentang Arafah ya, itu adalah kehidupan pada mahsyar yang kita hanya berhadapan nanti dengan Allah dan seluruh manusia berkumpul nanti di sana. Bagaimana dengan lempar jumroh itu menjadikan setan sebagai musuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang filosofi dan makna kain ihram. Setelah jemaah haji melewati miqat ya, miqat nanti kita pelajari di fikih haji, yaitu yang tidak boleh kita melewati miqat tanpa berkain ihram. Nah, kita disuruh berpakaian putih tanpa dijahit. Kira apa sih maknanya Allah menyuruh kita seperti itu? Ternyata luar biasa. Ihram adalah lambang kesucian diri. Makanya haram itu maknanya adalah suci ya. Tanah haram adalah tanah suci. Kenapa umat Islam banyak diharamkan? Karena umat Islam itu yang suci dan mulia. Tanah haram mana juga tanah mulia. Karena banyak orang bertanya, Islam itu banyak nggak bolehnya sih Pak? Karena kita orang mulia. Orang mulia itu kan banyak nggak bolehnya. Kalau banyak bolehnya itu orang hutan itu. Nah, ihram adalah maka kesucian diri. Sebenarnya dalam diri kita memakai pakaian yang suci dan bersih. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci tanpa dosa. Jadi kita lahir putih ya, tanpa dosa. Setelah kita balik dan dewasa, nah banyak godaan kehidupan yang akhirnya kita memilih jalan. Ada jalan yang putih, ada jalan yang hitam. Maka diingatkan Allah, pilihlah jalan yang putih, Shiratal Mustaqim. Nah, kalau kita hidup dengan daya Allah, maka kita tetap dapat menjaga kesucian diri kita di dunia dan juga di akhirat ini. Tapi kalau kita hidup dengan mengikuti nafsu dan godaan dunia, rayuan iblis dan setan, berarti kita sudah mengotori kesucian diri kita sendiri. Makanya diingatkan dengan kain ihram, kita adalah orang yang putih bersih awalnya dan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan seperti itu juga. Tapi di dunia untuk menguji keimanan kita, Allah berikan kita cobaan, Allah berikan kita godaan, ya, godaan nafsu dan segala macam. Dan ada orang tidak bisa tahan. Makanya kita diingatkan terus dengan puluhan nabi bahkan ribuan nabi yang diutus dan kitab suci untuk kembali mengenal kesucian diri kita. Dan salah satunya dengan cara haji. Sebetulnya setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini untuk menghadap kepada Allah. Nah, kita jelaskan tadi ya, perjalanan haji itu adalah episode kehidupan akhirat sebenarnya, untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia. Kalau itu bisa kita lakukan, ya kita menahan hawa nafsu. Boleh nafsu disalurkan, tapi sesuai dengan ketentuan agama syariat. Misalnya dengan hubungan seksual ya kita nikah dulu. Gitu. Kita memiliki harta benda ya dengan cara yang halal ya, jual beli gitu. Dengan cara kita dapat wasiat, kita dapat warisan boleh, tapi tidak boleh menipu orang lain. Berarti kita mengotori kesucian diri kita. Itulah maknanya kita ihram pakaian putih yang Allah berikan kepada jemaah haji. Jadi setelah pulang haji nanti kembalilah ke kehidupan kesucian. Kalau memang kita hidup sebelumnya penuh dengan hawa nafsu dan mengikuti keinginan dunia, sekaranglah kita kembali tobat kepada Allah. Ini salah satu bentuk daripada kesucian haji yang Allah berikan kepada kita. Ihram memiliki makna tajarrud ya, artinya totalitas. Artinya totalitas kita kepada Allah, melepaskan semua pakaian dan atribut dunia ini mengganti dengan pakaian takwa. Ya biasanya kita ada pangkat ya, biasanya kalau anggota dewan gitu pakai dasi, pakai jas gitu. Itu kan pakaian dunia. Padahal Allah nggak butuh itu nanti di akhirat ya. Bahwa kita tinggalkanlah. Kita berangkat haji itu episode akhirat. Bagaimana episode akhirat ya? Yang dibutuhkan nanti bukan atribut dunia, yang dibutuhkan nanti bukan pangkat di dunia, itu nggak dibanggakan di akhirat.
Oh Pak, saya pernah jadi anggota dewan, ya Allah, nggak bisa. Beri long fasilitas VIP, nggak bisa. Di sini bisa amal soleh, kata Allah. Oh saya dulu gubernur, saya dulu menteri, ya nggak berlaku. Makanya di Mekah itu orang diajarkan bahwa seluruh atribut dunia tidak berlaku nanti di akhirat. Nah, ihram berarti melepaskan kebanggaan terhadap atribut duniawi yang sering melupakan diri dan Allah dan akhirat. Kita menjadi sombong ketika menjadi pejabat, kita sombong ketika kita punya banyak uang, kita sombong ketika kita punya social power, padahal itu nggak berlaku nanti di akhirat. Makanya hidup di dunia ini ikut aturan Allah ya, walaupun kita jadi pejabat silakan, tapi yang tetap taat kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tolong orang lain dengan harta yang kita miliki dan pangkat yang kita miliki. Bukan kita sewenang-wenang main zolim sana sini, selama sikat sana sini. Kalau kita akan hidup di dunia selama-lamanya, tidak. Di akhirat nanti yang dibutuhkan adalah iman dan amal soleh. Nah inilah atribut dunia kita tinggalkan, berubah dengan pakaian ihram yang putih dan suci. Masih syukur Allah memberi kita kesempatan untuk sadar dari kekeliruan kita selama ini dan kembalilah kepada Allah dalam bentuk yang suci. Inilah filosofi ihram yang putih dan tidak berjahit. Bahkan kalau kata sebagian ulama tidak ada sakunya. Berarti tidak ada yang kita bawa bekal dunia, walaupun kita orang kaya di dunia, punya banyak harta, nggak bisa kita bawa. Malah itu jadi rebutan ahli waris. Bahkan kadang sampai berantem ahli waris, bunuh-bunuh hanya karena warisan yang kita tinggalkan. Tapi yang kita bawa ke akhir adalah iman dan amal soleh. Inilah filosofi ihram. Ya walaupun kita belum sampai melaksanakan haji mungkin ya, tapi ingatlah bahwa di akhirat itu yang dibutuhkan jangan berlomba-lomba dengan jabatan, jangan berlomba-lomba dengan harta dunia. Semua nanti yang kita banggakan adalah iman dan amal soleh. Kalau kita jadi pejabat, kita jadi orang kaya, jadikanlah itu iman dan amal soleh kepada semua. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.